Jadi Goto kemarin udah melakukan buyback. Ini kan ada Rups kemarin mereka udah beli itu 700 juta saham per Agustus. Em, ini sebenarnya masih ada ruang lagi ya teman-teman ya mereka buat melakukan buyback gitu. Jadi in overall sebenarnya liquidity-nya positif, makanya harga juga sempat ke 60. Em, sektor teknologi itu sebenarnya sangat positif ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada ruang pemangkasan suku bunga. Jadi semua tech ya, digital banks, tech company atau bisnis model yang kayak private equity kayak contohnya Saratoga itu sangat ketolong dengan adanya liquidity itu yang lagi kayak melimpah gitu ya. Jadi mereka bakal ketolong karena sesimpel bayangin kalau misalnya mereka punya posisinya fundamentalnya tuh masih rugi gitu ya. Berarti kan artinya mereka butuh liquidity untuk cover mereka punya kerugian kan. Istilahnya kayak kayak bakar uang gitu ya. Jadi mereka butuh bensinnya. Nah, kan liquidity ini dua. Either kita pakai equity atau pakai utang. Nah, cuman dengan adanya seperti ini kondisinya liquidity lebih longgar ya, mungkin fund-fund akhirnya ada kepertimbangan, oh yaudah deh, boleh deh kita masukin ke tech company lagi. Atau kalau kalau mereka pinjam ke bank itu juga ada possibility juga mereka bakal ada lebih willing gitu karena liquidity-nya kan lebih longgar gitu ya. Nah, jadi itu sih. Um, Teman-teman kalau mau ambil goto ini spekulatif aja. Spekulatif, bobotnya dibatasin aja. Sin sebenarnya share price-nya kan juga udah turun, udah lumayan dalam ya, sekarang 60. Apakah bisa masuk ke FCA? Kayaknya enggak gitu ya. Karena kan FCA itu kalau misalnya ngomongin harga, dia harus 50, rata-rata 50 terus sampai 6 bulan terakhir gitu. Jadi unlikely, jadi menurut kita eh ada beberapa bekerja sama yang menurut kita sebenarnya positif gitu ya. Contohnya ada kayak Alibaba, mereka masuknya long term. Ini menurut kita juga bakal support bisnis. Cuman emang secara strukturalnya yang menurut kita tuh jadi PR ya teman-teman ya. Karena kan saya pernah ada concern dua, kalau misalnya buat yang di Tokopedia-nya, mereka nggak terlalu riding the wave lagi gitu. Karena kan mereka udah divest itu ke si TikTok gitu ya. Cuman mereka tetap dapat tuh dari setiap transaksi, saya lupa 0,24% dari setiap transaksi yang ada di TikTok. Jadi mereka masih tetap dapat sebenarnya, masih bisa ridingnya segitu. Cuman kalau misalnya dari bottom line mereka udah minim banget kontribusinya. Jadi play mereka dua, either ride hailing atau mereka main yang di financials-nya. Kayak contohnya misalnya kayak ke Arto, Buy Now Pay Later dan lain-lain. Nah, cuman ya ini kalau kita lihat yang ride hailing ini kompetisinya masih tough banget menurut kita, kompetisinya masih tough banget. Kalau kita lihat ini benar-benar kayak drive based on insentif gitu ya. Jadi kalau misalnya insentifnya dicabut itu so far kelihatan dari sisi transaction tuh nggak naik kemana-mana. Itu jadi concern. Kedua yang dari sisi financialsnya saya agak ragu. Hati-hati sebenarnya ya kalau misalnya kayak digital banks gitu ya. Kan kemarin teman-teman juga udah sempat ini juga ya ikutin ya buat yang digital banks. Cuman concernnya tuh adalah digital banks ini kan ibaratnya kan kayak funding cost-nya kan relatively mahal ya, karena kan mereka biasanya kayak contohnya misalnya kayak newcomers tuh rata-rata bisa kasih tuh 5-8% gitu ya. Jadi beda-beda. Cuman intinya funding cost-nya mahal. Untuk attract orang nabung di situ, untuk attract orang tahu aplikasinya, harus dikasih insentif dari sisi funding cost yang mahal gitu ya. Jadi biar mereka mau nabung. Nah, jadi mau nggak mau bisnis modelnya adalah kayak yang sebenarnya high risk juga. Kayak contohnya misalnya buy now pay later, consumer loan, dan lain-lain. Walaupun tiket size-nya kecil-kecil gitu ya. Nah, cuman ya kalau kita lihat di segmentasi ini, PR-nya adalah pertama tuh NPL-nya juga lumayan tinggi sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau ngeliatin NPL-nya agak tough. Karena biasanya kalau kita salurin yang namanya buy now pay later itu biasanya tenornya pendek-pendek. Nah, yang masuk kategori NPL itu kan biasanya yang dihitung kan setelah 180 hari kan. Jadi nggak ke-capture sebenarnya. Nah, jadi itu yang menurut kita jadi PR ya. Jadi kalau misalnya teman-teman liatin ini, ya lihatnya nanti loan at risk-nya aja. Jadi kalau loan at risk-nya naik, karena loan at risk itu tuh capture. Kalau seandainya dia kreditnya masih lancar, kan kredit lancar itu kan berarti dia di bawah 30 hari masih bayar gitu ya. Di bawah 30 hari mereka masih bayar, aman. Nah, itu akan akan kelihatan kalau seandainya misalnya kategorinya lancar, cuman ternyata dalam kayak 30 hari itu mereka udah nggak bayar gitu. Jadi si loan at risk itu kan akan capture di yang current tuh mana nih yang sebenarnya bermasalah gitu ya. Special mention-nya juga mereka capture ya di loan at risk. Makanya itu sih. Em, jadi kalau teman-teman kalau pengen ambil GoTo, menurut kita sih spekulatif ya, teman-teman ya. Dengan adanya sentimen play suku bunga ini, menurut kita bisa 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 drive ya. Cuman tetap aja bobotnya paling dibatasin di less than 2.5% aja.
Jadi itu ini saya bilang nih GoTo sama Alibaba. Tower right